Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back my channel Neretbab. Selamat datang di channel Neretbab. Tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, dan subscribe biar aku semangat terus untuk bikin konten selanjutnya. Senang banget aku akan bahas spesial buat kamu yang tentunya relate, apalagi untuk kamu yang belum menemukan pujaan hati atau masih terjebak dengan HTS-an atau bingung kemana ya jodoh aku. Nah, tonton video ini sampai selesai. Happy watching guys! Aku akan bahas tentang dibalik aplikasi jodoh online. Wow! Zaman sekarang nyari jodoh nggak cuma di dunia nyata aja, tapi di dunia maya juga bisa. Maraknya aplikasi-aplikasi pencarian jodoh seperti Tinder, Okpit, Bumble, Leadmatch, dan lain sebagainya dengan kemudahan dalam penggunaannya dan banyaknya kegiatan yang bisa kita lakukan mulai dari chat, call, hingga gabung dalam grup obrolan yang membahas topik-topik yang cukup menarik. Nah guys, dengan kemajuan teknologi dan canggihnya zaman now, kita bisa dengan mudah menjangkau jarak yang jauh, bahkan berbeda pulau, berbeda provinsi, bahkan berbeda negeri. Misalkan kita download aplikasi, contohnya aplikasi Tinder ya. Terus kita bisa match atau kita bisa lihat orang-orang yang ada di luar negeri. Semudah itu, hanya dengan klik-klik-klik, gampang, modal internet. Tapi aku akan bahas lebih detail di balik aplikasi jodoh online. Ada plus, ada minus, tapi kelebihan dan kekurangan itu semua hal juga ada. Yang harus kita waspadai adalah bagaimana kita bisa menemukan pujaan hati tentunya dengan background si calon jodoh ini dari orang yang baik, bebet, bibit, dan bobot. Pertama, bisa menentukan pilihan. Dengan kamu main aplikasi jodoh online ini, kamu bisa banget menentukan pilihan yang sesuai dengan kriteria kamu. Karena dalam aplikasi tersebut, kamu banyak berbincang dengan berbagai macam karakteristik orang yang bisa membuat kamu tertarik ataupun tidak. Ada yang emang sefrekuensi dan sesuai dengan kriteria kamu, dan ada juga yang tidak sesuai kriteria kamu. Karena di aplikasi tersebut, kamu bisa mencocokkan diri kamu dengan sosok calon pasangan yang sesuai dengan kamu. Mulai dari kegiatan, hobi, hingga visi misi kehidupan ke depannya bisa kamu tanyakan. Sehingga kita dapat dengan mudah membuat pilihan kita, mau yang seperti apa dan bagaimana. Kalau aku ditanya, Nay udah pernah nyobain aplikasi Tinder belum? Udah, aku pernah download sebelum aku married. Aku tuh match gitu ya, ada foto-fotonya gitu. Bahkan ada yang pro. Nah, karena aku tuh takut banget gitu ya, ada orang yang tipu-tipu, akhirnya aku beli yang berlangganan yang pro-nya gitu ya, dan terhubung dengan beberapa orang. Ada yang dari bule gitu kan, ada yang dari lokal gitu, bahkan ada beberapa teman aku yang juga pakai Tinder. Ih, ini kan temen gue nih pakai Tinder gitu kan. Seru gitu kan, apalagi ketika kita match sama orang terus orangnya langsung follow Instagram kita, tiba-tiba beberapa jam kemudian notifikasi penuh dong, ada yang nge-DM, ada yang minta kenalan, pokoknya hidup lebih berwarna banget deh ya waktu itu gitu kan. Nah, kalau misalkan kamu belum download, download aja, tapi harus dengan syarat dan ketentuan, jangan sampai kamu mudah untuk dibujuk rayu. Kedua, fleksibel. Aplikasi jodoh online juga fleksibel. Seperti kamu yang sibuk kerja, susah untuk berinteraksi dengan lawan jenis, susah untuk ngobrol terkait masa depan karena harus kerja-kerja terus, bahkan sampai lupa umur. Tiba-tiba lihat temen udah punya anak satu aja nih, ada yang baru nikah, kamu baru ingat, oh iya, umur gue udah pas banget nih buat nikah. Ya, kamu bisa banget memanfaatkan waktu dengan main aplikasi jodoh online tersebut. Yang awalnya coba-coba main aplikasi karena ngeluangin waktu 10 menit, akhirnya bisa bertambah jadi 30 menit, karena mungkin orang yang sedang callan sama kamu menarik. Hal ini bisa loh membuat hidup kamu lebih seimbang di antara sibuk dan kamu bisa berinteraksi sama dia. Meskipun gak perlu ketemu langsung, mungkin jika 3-6 kali kamu callan hingga intens dan kamu merasa cocok serta sefrekuensi, kamu bisa berjumpa di kala libur, jadi bisa memanfaatkan waktu luang dengan baik. Ya, betul banget, fleksibel ya kalau kita dating di aplikasi jodoh online gitu ya. Ada orang yang memang di bionya itu cuma nyari temen, ada yang di bionya itu nyari
teman hidup, nyari partner hidup. Nah, tapi kita nggak boleh baper duluan, guys. Jadi kita tanya-tanya. Jadi mengibaratkan ketika kita kenalan sama teman baru. Kamu gimana? Orang mana? Asli mana? Kerjanya di mana? Ya, obrolan-obrolan santai kayak kita punya teman baru di tempat kerja. Jadi dibawa enjoy aja kan. Karena kalau misalkan kayak waktu 10 menit, 5 menit kita main handphone kan nggak kerasa ya. Misalkan kita lagi jeda waktunya kerja atau misalkan kita menjelang tidur. Jadi itu fleksibel banget di mana dan kapanpun kita bisa akses aplikasi tersebut. Ketiga, lebih percaya diri. Karena bermain aplikasi jodoh ini di media sosial, kamu bisa lebih relatif percaya diri. Gak perlu sungkan karena dalam konteks perkenalan kamu gak harus bertemu langsung dan ini bisa berguna banget untuk kalian yang mudah gugup maupun introvert. Kamu bisa menanyakan terkait kegiatan sehari-hari, bagaimana harinya, atau sekedar sharing hobi kamu dan hobinya dia. Memainkan aplikasi ini juga kamu bisa lebih percaya diri. Karena apapun yang kamu tampilkan mulai dari upload foto di aplikasi kamu, bisa kamu edit terlebih dahulu sehingga ketika ada orang yang match sama kamu merasa lebih percaya diri dan kamu juga bisa lebih percaya diri dengan bagaimana gaya berbicara kamu. Sehingga orang bisa berasumsi kamu itu orang yang smart atau supel. Bahkan kamu bisa dianggap lucu juga. Hal ini yang bisa menjadikan kamu lebih percaya diri. Iya, zaman sekarang tuh kalau foto nggak pakai efek, bagaikan sayur tanpa garam, anyep, nggak ada rasanya. Jadi kita menambah rasa kepercayaan diri, kita pajang foto terbaik kita, foto yang bagus kan. Terus kalau misalkan kita match nih sama cowok, ya kita nanya-nanya aja, bahkan kita bisa ngelucu. Tapi jangan baper kalau si cowoknya gombalin kamu. Jadi stop untuk baper di awal perkenalan karena kamu tujuannya untuk menyeleksi kan. Siapa tahu dia cuma pura-pura aja, tapi kita nggak tahu. Makanya kita jangan baper di awal perkenalan. Kalau tadi dampak plusnya, dan aku akan bahas dampak minusnya. Tadi aku bahas kelebihan, sekarang aku bahas kekurangannya. Pencurian dan penggunaan data pribadi. Selain hal-hal positif, ada pun hal negatifnya nih guys. Aplikasi jodoh online tersebut dalam hal ini yaitu pencurian dan penggunaan data pribadi kalian dengan adanya perkenalan, di mana kalian saling menukar informasi satu sama lain, bahkan ada yang sampai tukeran foto atau move ke aplikasi lain untuk ke jenjang yang lebih serius. Ini juga bisa membuat data-data yang kamu kasih, mulai dari nama, alamat kamu, pekerjaan kamu sekarang, rutinitas kamu, bisa dilakukan oleh orang-orang yang jahat untuk menipu kamu atau menipu rekan-rekan kamu menggunakan nama kamu. Hal ini pastinya akan membuat kamu merasa kesulitan dalam menanganinya. Jadi jangan terlalu percaya dan jangan terlalu terbuka dengan orang yang baru kamu kenal ya. Nah, aku punya tips pribadi kalau misalkan ada orang yang detail banget nanyain ke kita jangan seterbuka itu, jangan sedetail itu juga untuk menjawabnya. Jadi kita masih punya batasan, kita nggak tahu kan orang yang kenalan sama kita nih niatnya mau bener-bener baik, berteman, atau mau niat jahat. Dan kita nggak pernah tahu orang yang datang ke kehidupan kita tuh melalui aplikasi daring online pun kita nggak tahu niatnya kan. Jadi kita harus mawas diri guys, dan harus ya sedikit negative thinking lah ya untuk menjaga diri kita gitu agar terhindar dari penipuan yang mengatasnamakan identitas kita yang merugikan kita di kemudian hari. Fake atau palsu. Balik lagi ya, namanya juga dunia maya, di mana kamu tidak bertemu langsung hanya melalui panggilan suara ataupun teks, dan kamu bisa mengetahuinya juga dari data apa yang dia upload di aplikasi tersebut. Ini rentan palsu atau fake. Kamu nggak tahu sebenarnya dia seperti apa dan bagaimana. Karena kamu tidak pernah bertemu dengannya, hanya modal percaya kamu bisa terbuai dengan kata-kata cinta. Hal yang lebih penting juga, kita nggak tahu ketika main aplikasi tersebut lawan bicara kita sudah memiliki pasangan atau belum. Mungkin ada yang gabut tapi udah punya pasangan main aplikasi. Ada yang sudah mulai jenuh dengan pasangannya, atau bahkan ada yang sudah memiliki anak. Dan kamu terbuai dengan kata-katanya yang nantinya akan membuat kamu kecewa karena apa yang ditampilkan kepadamu hanya kepalsuan belaka, bukan kebenaran yang hakiki. Nah, kalau misalkan aku sarankan ya, ketika kita nanya, kamu sendiri udah nikah belum? Terus dia bilang, oh aku belum sendiri. Jangan terlalu percaya.
Jangan terlalu percaya 100% karena bisa jadi dia tuh bohong atau memberikan informasi palsu kepada kita. Jadi harus punya negative thinking untuk melindungi diri kita sendiri, guys. Penipuan. Modus yang sering dipakai yaitu membuat kamu terlena terlebih dahulu, menunjukkan ketertarikan yang lebih kepada kamu, mulai dari perhatian yang kecil, hanya sekedar menanyakan sudah makan belum, hari yang kamu lalui menyebalkan atau tidak, bisa membuatmu terbuai. Kamu lupa bahwa kamu tidak tahu dia siapa sebenarnya. Awal mula modusnya misalnya kamu harus membelikan kuota internet dengan alasan paketan dia habis, hingga kamu mentransfer uang dalam jumlah yang cukup besar karena kamu pikir dia itu baik sama kamu dan selalu nemenin kamu di saat kamu kesepian. Dan hasilnya selang beberapa waktu dari kamu transfer, orang yang selama ini kontakkan sama kamu hilang begitu aja. Bahkan jika kamu asal percaya aja sama orang kayak gitu, ketika kamu belum kerja dan tergiur sama ajakannya untuk join dalam perusahaan atau tempat kerjanya, bisa jadi kamu terjebak dalam perdagangan manusia. Media sosial ini mencakup keluasaan yang sungguh besar. Ataupun ketika kamu merasa sudah cocok dan kamu percaya untuk bertemu dengan dia untuk pertama kalinya. Bisa saja kamu ditipu dengan cara barang-barang yang kamu bawa dicuri dan kamu mendapatkan pelecehan seksual yang membuat kamu trauma. Nah, penipuan semacam tadi tuh harus kita waspadai. Jadi kalau misalkan orangnya minta ketemu sama kamu, kamu menentukan tempat yang ramai dan kamu bawa teman kamu, jangan sendirian. Dan kamu jangan mudah untuk berinvestasi di awal. Misalkan, minta tolong ini dong, pinjem dulu dong, ini nanti aku ganti. Jangan, pokoknya laki-laki yang emang dia udah banyak permintaan di awal, baru kenal, itu patut diwaspadai. Jangan-jangan dia pemain pro gitu ya. Setiap apapun yang kita lakukan pasti ada hal negatif dan positifnya. Tak terlepas penggunaan aplikasi jodoh online. Niatnya mau dapat jodoh, jangan sampai celaka, malah buat kamu trauma. Semoga untuk kamu yang main dijauhkan dari bahaya-bahaya negatif dan beneran dapet jodoh ya. Kalau ditanya soal dating di aplikasi online, ada nggak yang sampai nikah? Ada kok. Cerita nyata dari kisah dosen aku, dia sampai nikah dan sekarang udah punya anak. Tapi kalau aku pribadi, jodohnya di dunia nyata bukan melalui online. Tapi senang aja sih, karena kalau misalkan lagi sepi, lagi single gitu kan, kita main-main itu tuh kayak banyak teman, notifikasi penuh, perkenalan, kamu orang mana, tinggalnya di mana, gimana aktivitasnya, dan lain sebagainya. Jadi seru aja kita chatting dengan beberapa orang gitu, kayak seru aja gitu, handphone tuh banyak notifikasi gitu kan. Jadi enjoy jalanin hidup dan ketawa-ketawa sendiri ketika kita dipuji sama dia. Tapi jangan baper ya, cukup senyum-senyum tipis aja. Oke guys, itu dia beberapa plus minus yang ada di balik aplikasi online. Semoga kamu segera menemukan pujaan hati kamu ya, dan segera menikah di tahun ini. Thank you udah nonton video ini. Kita ketemu di next video berikutnya. Bye! See you!